Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Malini, NIM 190121055, Prodi Teknik Informatika dari kelas 5 TIA 02. Saya salah satu mahasiswi dari STMIK Pelita Nusantara. Adapun tujuan saya dalam membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas saya mengenai beberapa penjelasan dari materi sebagai berikut. Yang pertama, 4 perangkat keras yang diperlukan dalam mengakses internet. Yang kedua, perbedaan hacker dan cracker. Yang ketiga, penjelasan tentang FTP atau File Transfer Protocol. Yang keempat, jenis-jenis jaringan internet berdasarkan jangkauannya. Dan yang kelima, pengertian tentang mailing list dan contohnya. Oke, baik, kita langsung ke penjelasannya ya. Nah, kita masuk kepada penjelasan yang pertama mengenai 4 perangkat keras yang digunakan untuk mengakses internet. Seperti yang kita ketahui, dalam mengakses internet membutuhkan beberapa perangkat keras. Perangkat keras yang dibutuhkan untuk mengakses internet ini harus baik dan spesifikasinya juga harus sempurna, sehingga dapat mendukung proses akses internet yang daya aksesnya lebih cepat. Beberapa perangkat keras yang sudah saya cantumkan di bawah seperti yang kita ketahui, yang pertama yaitu modem atau modulasi demulator. Modem ini berasal dari singkatan modulator demodulator. Modulator sendiri merupakan bagian yang mengubah sinyal informasi ke dalam sinyal pembawa atau carrier dan siap untuk dikirimkan. Sedangkan demodulator adalah bagian yang memisahkan sinyal informasi yang berisi data atau pesan dari sinyal pembawa yang diterima, sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik. Modem merupakan penggabungan kedua-duanya. Modem sendiri artinya adalah alat komunikasi dua arah, di mana setiap perangkat komunikasi jarak jauh dua arah umumnya menggunakan bagian yang disebut modem. Yang kedua ada Ethernet card atau LAN card. LAN card atau jaringan yang berfungsi sebagai alat penghubung sebuah komputer dengan jaringan komputer atau penghubung komputer dengan modem jenis ADCL dan DCL. Yang ketiga ada hub atau switch, yang merupakan sebuah alat jaringan yang melakukan bridging, transparan atau penghubung segmentasi banyak jaringan dengan forwarding berdasarkan alamat MIC. Switch jaringan dapat digunakan sebagai penghubung komputer atau router pada satu area yang terbatas. Switch juga bekerja pada lapisan data link. Cara kerja switch hampir sama seperti bridge, tetapi switch memiliki jumlah port sehingga sering dinamakan multi-port bridge. Switch ini berfungsi menghubungkan dua komputer atau lebih. Switch juga dihubungkan jika ingin melakukan sharing internet. Yang keempat ada router. Router mempunyai fungsi yang sama dengan switch, tetapi lebih pintar. Kelebihan router dibanding switch adalah fungsi routing dan gateway-nya. Fungsi routing berguna untuk memilih rute yang terbaik dalam jaringan, sedangkan gateway berfungsi seperti komputer server. Pada saat sekarang ini sudah ada jenis modem tertentu yang juga mempunyai fungsi sebagai router, gateway, atau switch. Jadi, pada saat ini kita ingin melakukan sharing internet ke beberapa komputer, cukup membeli modem model tersebut. Baik, kita masuk kepada penjelasan materi yang kedua mengenai perbedaan hacker dan cracker. Seperti yang kita lihat, di sini saya sudah mencantumkan beberapa perbedaan antara hacker dan cracker berdasarkan sifat, cara kerja, dan tujuan. Di mana sifat dari hacker hanya masuk ke sebuah sistem untuk menemukan kelemahan keamanan, bug, dan masalah lainnya yang ada pada suatu sistem. Sedangkan cracker yang merupakan black hat hacker umumnya mempunyai sifat destruktif dan merugikan untuk pihak yang terserang. Umumnya cracker akan melakukan tindakan kejahatan seperti mencuri data, memasukkan malware. Perbedaan yang kedua yaitu cara kerja, di mana pada umumnya hacker lebih bertanggung jawab akan apa yang mereka lakukan. Pasalnya, hacker melakukan segala sesuatu secara legal.
Berbeda dengan cracker yang umumnya melakukan pekerjaan secara tersembunyi karena hal yang dilakukan memang tidak legal dan berbahaya. Perbedaan yang ketiga yaitu tujuan, di mana tujuan dari ethical hacker atau white hat hacker umumnya melakukan peratasan untuk menemukan berbagai celah keamanan dan bug yang ada pada sebuah sistem. Sedangkan tujuan pada cracker umumnya memasuki sebuah sistem dan jaringan untuk mencuri informasi sensitif seperti data, informasi kartu kredit, dan kata sandi korban. Sekarang saya akan menjelaskan pada materi yang ketiga mengenai FTP server atau File Transfer Protocol yang merupakan protokol internet yang berjalan dalam satu lapisan aplikasi yang berfungsi sebagai media tukar-menukar data antar klien dan server dalam sebuah jaringan. Uniknya, FTP bisa diatur menjadi layanan yang bisa digunakan oleh banyak orang, sehingga semua orang bisa mengakses data dalam suatu komputer dengan mudah. Meskipun begitu, FTP sudah memiliki tingkat keamanan yang terjamin dan hanya klien yang terdaftarlah dan yang memiliki izin saja yang bisa mengaksesnya. FTP memiliki berbagai fungsi yang sangat menguntungkan bagi pengguna komputer. Berikut fungsinya yaitu yang pertama, FTP sangat menguntungkan bagi pengguna akun website karena pengguna dapat membuat cadangan data website mereka dengan langkah yang mudah. Pengguna komputer bisa melakukan pertukaran informasi maupun file antar komputer dengan langkah yang mudah meski ukuran file yang ditukar sangat besar sekalipun. Yang kedua, FTP menyediakan fasilitas bagi pengguna komputer supaya bisa melakukan pengiriman data dan informasi secara dua arah. Misalnya nih, saat FTP digunakan di sebuah kantoran, maka seorang direktur dapat mengirim file kepada manajer ataupun staf. Begitu juga sebaliknya. Sehingga data yang ditransfer menggunakan FTP dapat berjalan dengan lebih efisien. Ini dikarenakan pengguna komputer tidak perlu melakukan langkah-langkah yang rumit. Pengguna komputer dapat melakukan pengiriman data secara teratur. Yang ketiga, FTP akan melindungi pengguna komputer dari berbagai sistem file transfer antar host yang saling bertukar informasi. FTP sendiri mempunyai kelebihan serta kekurangan, yang dimana kelebihannya itu yang pertama adalah data yang dikirimkan tidak akan hilang atau terhapus oleh komputer maupun perangkat elektronik lainnya. Yang kedua, langkah yang dijalankan untuk proses pertukaran informasi dan data antar komputer tidak rumit. Yang ketiga, sebesar apapun file yang akan ditransfer tidak jadi masalah, karena FTP server tetap bisa memprosesnya. Yang keempat, sudah dilengkapi dengan sistem keamanan enkripsi terhadap jaringan yang digunakan sudah sangat terjamin, sehingga tidak perlu khawatir akan adanya kebocoran data oleh pihak yang tidak berwenang. Yang kelima, FTP dapat dimanfaatkan untuk melakukan backup atau cadangan data dan file serta melakukan restore pada data website dengan cara yang mudah. Dan yang keenam, verifikasi yang dibutuhkan untuk bisa menggunakan FTP hanya terdiri dari 2 langkah dan software yang digunakan juga mudah dioperasikannya. Adapun kekurangan yang dimiliki oleh FTP yaitu yang pertama, kemudahan dan keamanan yang ditawarkan oleh FTP membuatnya sering mengalami kesalahan dan menyampaikan informasi, sehingga administrator akan kesulitan untuk memahami informasi yang diterima. Yang kedua, bila tidak menggunakan sistem keamanan enkripsi, maka FTP menjadi kurang aman digunakan untuk melakukan transfer data. Yang ketiga, desain yang digunakan tidak begitu kuat, sehingga administrator tidak mendapatkan informasi yang berhubungan dengan resiko yang akan mereka hadapi. Demikianlah pembahasan seputar FTP server yang penting untuk kita ketahui. Selanjutnya, saya akan membahas materi mengenai jenis-jenis jaringan internet berdasarkan jangkauannya. Berdasarkan jangkauannya, ada beberapa jenis jaringan internet atau jaringan komputer yang umum digunakan. Jenis-jenis jaringan tersebut diantaranya adalah
PAN, LAN, MAN, dan WAN. Berikut akan saya jelaskan secara singkat. Personal Area Network atau yang sering disebut PAN ialah jaringan perangkat komputer yang dipakai untuk sistem transmisi data yang ada di antara perangkat tablet, komputer, PDA, smartphone, perangkat peripheral, konsol, video game, dan lainnya. PAN bisa dipakai untuk komunikasi yang terjadi antara perangkat komunikasi interpersonal maupun untuk menghubungi dari perangkat ke perangkat dalam jaringan melalui internet, yang mana perangkat masternya berperan sebagai router jaringan internet. Selanjutnya ada Local Area Network atau yang sering kita sebut LAN. LAN merupakan jenis jaringan komputer yang bertugas untuk menghubungkan komputer ke area terbatas. Di antaranya seperti laboratorium, sekolah, kantor, universitas, rumah, dan mempunyai perlengkapan jaringan sendiri, serta melalui interkoneksi lokal. Umumnya, LAN sebagian besar lebih mengandalkan koneksi kabel demi meningkatkan keamanan dan kecepatan. Tapi koneksi wireless pun bisa menjadi bagian LAN, sehingga biayanya yang lebih terjangkau dan kecepatannya yang lebih tinggi adalah karakteristik jaringan LAN. Yang ketiga ada Metropolitan Area Network atau yang sering disebut MAN, yang merupakan jenis jaringan komputer yang biasanya menghubungkan antar user dengan sumber daya perangkat komputer di sebuah area yang ukurannya lebih besar atau sebuah area geografis yang bisa tercakup LAN, namun lebih kecil dari lokasi yang tercakup jaringan WAN. Dan yang terakhir ada Wide Area Network atau WAN, yang merupakan jaringan telekomunikasi atau jaringan komputer yang membentang dengan jarak geografis yang sangat luas yang mencakup seluruh negara. Jaringan komputer WAN umumnya terdiri atas jaringan-jaringan komputer yang ukurannya lebih kecil, seperti MAN atau LAN. Kemudian, pembahasan materi yang terakhir yaitu tentang pengertian mailing list beserta contohnya, di mana mailing list adalah suatu alamat email yang bisa digunakan oleh pengguna internet dalam melakukan suatu kegiatan saling berbagi maupun tukar-menukar berbagai macam informasi. Pengelompokan alamat email bisa didefinisikan seperti ketika suatu surat yang dikirimkan menuju alamat ini yang kemudian dengan otomatis mengirimkan itu ke seluruh alamat yang sebelumnya sudah melakukan pendaftaran masuk ke dalam database yang terdaftar di mesin tersebut. Selain itu, mailing list atau MaiList bisa membuat surat yang dikirimkan kepada setiap orang bisa dilakukan dengan hanya mengirimkan ke mailing listnya saja. Metode dengan mengirimkan email ini dapat diatur apakah ini bisa diterima oleh semua orang atau langsung dapat diterima. Adapun contoh dari mailing list sendiri yakni yang pertama, grup Yahoo, yakni dengan alamat groups.yahoo.com. Untuk mengikuti mailing list ini dibutuhkan email Yahoo. Yang kedua ada grup Google, yakni dengan alamat groups.google.com. Untuk mengikuti mailing list pada grup ini membutuhkan email Google ataupun Gmail. Demikianlah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat dimengerti. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.